Aku takut sih, kamu yang udah jadi. Dalam rangka aksi panggilan kita akan mengadakan talk show. Kalau teman-teman coba melihat ke belakang. Aku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerjaan, luar biasa. Adalah kerja skala raja, mengingat umat-umat ladangnya. Ada semata, aku dipanggil olehnya. Sungguh amat istimewa. Apa? Jadi pekerja bisnis yang mulia. Oke baik, terima kasih. Masih berdiri? Saya akan melengkapi perkenalan dari Bunda Dope. Tapi kalau saya bilang selamat pagi, semuanya akan menjawab selamat pagi. Kayak gitu. Selamat pagi, aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Cup cup ma. Kita saling melengkapi. Selamat pagi. Aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Terima kasih, silakan duduk. Guru misalnya seperti ini ya, jadi guru yang baik yaitu panggilan yang terbaik untuk dia. Nah, jadi panggilan itu menjadi baik atau tidak menanggapinya. Kalau kita jadi guru tetapi kita tidak jadi guru yang baik, berarti panggilan itu bukan yang terbaik untuk kita. Atau ketika kita sudah menikah, misalnya suatu saat menikah, aspiran ini adalah kalau di dunia pendidikan untuk anak-anak itu seperti usia TK. Jadi itu belum belum dikatakan sekolah pendidikan yang sesungguhnya, masih penjajakan, masih pengenalan seperti itu. Jadi masih kalau usia TK, kalau belajar TK itu kan masih bermain, mengenal pembelajaran seperti apa, kemudian masih bernyanyi, main kesana kesini, sama seperti aspiran. Aspiran itu suster di rumah, kalau saya salah nanti ditambahkan. Kalau aspiran itu sama seperti itu. Jadi saya sekarang itu tinggal di komunitas Bongbong, di mana di sana saya itu belajar untuk mengetahui bagaimana kehidupan para suster yang ada di sana. Cara berdoa seperti apa, bangun tidur itu jam berapa, kemudian makan itu seperti apa, karena di komunitas itu jam-jam tertentu ada waktunya, tidak seperti kita di rumah. Dulu saat di rumah bangun tidur langsung mandi boleh, tapi sekarang saat di komunitas setelah bangun tidur harus berdoa dulu. Setelah berdoa mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, kemudian itu ikut jam komunitas makan, dan kemudian pergi ke sekolah. Seperti itu aspiran itu masa-masa pengenalan, kurang lebih seperti itu. Jadi PDKT betul, seperti PDKT. Jadi kalau kata suster dilanjut puji Tuhan, tidak dilanjut ya coba lagi. Jadi harus dicoba karena memang betul panggilan itu Tuhan Yesus itu memanggil, tapi apakah kita berani untuk menjawab iya
atau tidak, maka dicoba dulu. Untuk teman-teman semua, putri-putri yang ada di sini, kenalan yuk dengan ADM. Nanti kalau mau seperti apa aspiran boleh nggak ya? Kalau misalkan kenal dulu nggak apa-apa, kenal dulu yuk, kenal dulu, nanti habis itu mau dilanjut apa tidak biar nanti saja menentukan. Terus ada yang mau bilang apa? Terima kasih. Terima kasih Mbak Ajeng. Mbak Ajeng. Namanya tahap pranovisiat atau jadi tulis postulat. Itu adalah tahap pertama atau tahap pintu gerbang. Kalau kita mau masuk sebuah rumah, mau bertamu atau kita tinggal di dalamnya, kita harus lewat pintu gerbang atau pintu pertama untuk masuk dalam sebuah rumah. Nah, di dalam kalau adik-adik ingin menjadi suster, romo atau bruder seperti apa, itu ada tahap namanya postulan atau pranovisiat. Kalau di tempat kami itu namanya pranovisiat. Nah, jadi pranovisiat itu dilalui selama setahun, 1 tahun. Jadi pranovisiat itu akan masuk ke tahap pranovisiat itu setelah melewati masa seminari menengah. Itu nanti ada KPPA, khusus persiapan KPPN, khusus persiapan pranovisiat. Itu kalau di tarekat OMI itu ada di Cilacap. Ya, di sana kami punya seminari menengah sendiri, khusus OMI yang di Cilacap. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau adik-adik nanti setelah lulus SMP ingin mau masuk ke kongregasi OMI, berarti harus masuk melalui tahap seminar menengah yang ada di Cilacap selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun sekolah SMA biasa, sekolah di SMA biasa. Enggak, kalau khusus di OMI itu ada seminar menengah sendiri di Cilacap. Jadi sekolah seperti biasa dengan teman-teman di SMA Yusdarso di Cilacap. Setelah itu baru nanti ada persiapan beberapa bulan untuk menuju ke pranovisiat atau tahap pranovisiat yang ada di Yogyakarta. Itu dari kongregasi kami. Terima kasih. Ada yang tambah? Oke. Fungsi STM dan ADM itu apa? Tanya siapa tuh? Tanya sama Kamu udah ada siapa? Pengen dijawab siapa? Tapi namanya Gak berani. ya. Karena kamu bertanya kamu bedanya SPM, MC, ADM dan coba ada tarekat apa lagi yang pernah kalian dengar? Usulin ya, sini ada ya ada OSU, ada OSM, ada AK, pernah dengar suster CB? Beda nama pasti kan, beda pakaian juga. Ya, yang terlihat dulu beda pakaian, beda komunitas juga, beda ukuran sepatu. Ukuran sepatu saya 40 ya. Tapi yang pasti yang membedakan itu spiritualitasnya. Itu yang pasti membedakan. Spiritualitas apa lagi? Nah, spiritualitas. Jadi kata spirit kalau benar kata spirit ingat apa teman-teman? Minum. Sprite gitu ya. Ini ngaco deh. Dikasih poin ya, kayak ini ya. Jangan. Ya, spiritualitas itu adalah roh yang mendayai para suster di kongregasinya masing-masing ini. Misalnya, SPM ini punya spiritualitas kesamaan martabat manusia sebagai citra Allah. MC spiritualitasnya apa suster? Keselamatan jiwa-jiwa. ADM apa suster? Darah mulia. Nah, sudah berbeda. SPM punya spirit kesamaan martabat. Jadi semua orang itu martabatnya sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek. Gitu. Semua sama. MC memperjuangkan keselamatan jiwa-jiwa. ADM darah mulia. Pemberian diri sampai tuntas. Nah itu pasti mengalirnya berbeda. Perbedaannya di mana misalnya? Di kami, di tarekat SPM ini, di kongregasi kami, ketika di ruang makan, tidak ada perbedaan bahwa itu provinsial, itu kepala sekolah. Kalau dulu pertanyaannya
Jadi sekarang ini memang belum menjadi suster, tetapi berani mengatakan iya untuk menjadi suster. Yang tadinya cinta dalam tanda kutip pacaran, nah itu dialihkan kepada cinta kepada Tuhan tentunya, kepada teman-teman suster, kepada semua orang yang ditemui. Intinya seperti itu. Terima kasih.